Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya Dian Puspitasari dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Hari Matahari. Saya dari kelas 12 IPA 3. Saya Mene Francisca, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Rezi Adrian dari kelas 12 IPA 3. Akan menjelaskan tentang perkembangan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Menurut UUD 1959, pemerintah Republik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Dalam demokrasi liberal berlaku sistem kabinet parlementer. Artinya, pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dan menteri-menterinya bertanggung jawab pada parlemen atau DPR. Dengan berlakunya kabinet parlementer, pemerintahan Republik Indonesia tidak stabil. Hal ini disebabkan antara lain: A. Partai politik mementingkan kepentingan golongan masing-masing sehingga kabinet jatuh bangun. B. Partai politik tidak mencerminkan dukungan rakyat pemilih. C. Partai politik yang berkuasa tidak dapat melaksanakan programnya sebab masa kerja kabinet pendek. Sistem kabinet parlementer memungkinkan adanya persaingan antar politik untuk menduduki kursi terbanyak dalam parlemen. Pada tanggal 22 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengangkat Muhammad Natsir dari Masyumi sebagai formatur kabinet. 15 hari kemudian, kabinet berhasil dibentuk dengan nama Kabinet Natsir. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal yaitu mempunyai dua permasalahan, yakni permasalahan yang pertama yaitu permasalahan dalam jangka pendek. Permasalahan ini yakni pemerintah wajib mengurangi jumlah uang yang beredar dan memperbaiki kenaikan biaya hidup. Dan yang kedua permasalahan dalam jangka panjang, yakni pertambahan penduduk yang tak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang relatif rendah. Selanjutnya, kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pada masa liberal. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa liberal terdiri dari 5 kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu Gerakan Benteng. Gerakan Benteng dikemukakan oleh Soemintro Djojo Hadikusumo. Kebijakan diawali pada April 1950, yaitu memberikan pertolongan kepada pengusaha pribumi supaya mereka berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Bantuan tersebut berwujud bimbingan konkret atau bantuan kredit. Dan selanjutnya mendirikan kewirausahaan pribumi supaya mampu membentengi perekonomian Indonesia yang baru saja merdeka. Kebijakan yang kedua, Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin dikemukakan oleh Syarifuddin Prawiranegara. Kebijakan ini diawali pada 15 Maret 1950 dengan pemotongan nilai uang atau sanering. Selanjutnya kebijakan yang ketiga yaitu nasionalisasi De Japasi Bank. Kebijakan yang berlaku adalah perubahan status De Japasi Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Kebijakan ini diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Kebijakan yang selanjutnya, pembentukan Biro Perancang Negara. Kebijakan ini diciptakan pada masa Kabinet Ali Sastro-Midjojo yang bertugas merancang pembangunan jangka pendek sehingga hasilnya belum bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Dampak tidak adanya stabilitas atau keseimbangan politik karena masa kabinet yang terlalu singkat menyebabkan penurunan drastis ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Kebijakan yang terakhir yaitu sistem ekonomi Alibaba. Kebijakan ini diprakarsai langsung oleh Iskak Djokroadisurjo, seorang menteri perekonomian pada masa kabinet Ali Sastro Midjojo.
Kebijakan yang dilaksanakan yaitu mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam berusaha merombak ekonomi kolonial, berubah menjadi ekonomi nasional. Selanjutnya, langkah yang diambil dari sistem ekonomi Alibaba ini yaitu mewajibkan pengusaha asing yang beroperasi di Indonesia untuk memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada TKI supaya bisa menduduki jabatan staf, dan membangun perusahaan negara, menyediakan fasilitas kredit, serta memberikan lisensi untuk perusahaan swasta nasional. Saya akan menjelaskan pada masa demokrasi liberal sosial. Indonesia adalah masa yang suram bagi rakyat Indonesia karena di masa itu yang berkuasa hanyalah kabinet-kabinetnya saja. Nah, kabinet-kabinet di dalam kabinet itu yang berkuasa itu tidak lama, sering pergantian kabinet. Nah, dikarenakan banyaknya partai, pergantian kabinet ini terjadi hampir setiap 1 tahun sekali di dalam pemerintahan. Tidak ada kabinet yang bertahan lama. Maka ciri khas pada demokrasi liberal ini adalah sering pergantiannya kabinet. Nah, yang disebabkan banyaknya partai, demokrasi liberal yang terjadi berlangsung selama 9 tahun, yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959, yang merupakan setelah revolusi fisik terjadinya bangsa Indonesia. Adapun kabinet yang berlomba untuk mencalon atau menduduki kursi kabinet yaitu kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Mr. Wilopo, dan kabinet Ali Sastroamidjojo. Nah, meskipun semua kabinet tersebut pernah menang dan menduduki kursi, namun semua tidak bertahan lama. Dan jatuh lagi dan digantikan oleh kabinet yang lainnya lagi. Nah, pada masa demokrasi liberal, para elit politik sibuk dengan kursinya masing-masing atau jabatannya, sehingga rakyat Indonesia merasa kesulitan. Nah, kesulitan yang disebabkan oleh beratnya perekonomian dan gangguan keamanan. Tidak hanya itu saja, bahkan pada masa demokrasi liberal ini juga terdapat kesulitan dalam pemerintahannya sehingga menyebabkan demokrasi ini mundur. Nah, pada masa demokrasi liberal yang merupakan sering terjadinya pergantian kabinet, juga diadakannya pemilu pertama, yaitu pemilu DPR. Baik, yang akan jelaskan kehidupan budaya pada masa demokrasi liberal. Yang pertama yaitu penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Pada tahun 1954, pemerintah mengeluarkan gagasan untuk menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober, tanggal 2 November 1954, pemerintah mengadakan Kongres Bahasa Indonesia di Medan. Hasil keputusannya adalah agar usaha menyelidikkan dan penetapan dasar-dasar ejaan diserahkan kepada suatu badan pemerintah yang bertugas menyusun ejaan praktis Indonesia. Hingga dibentuklah panitia pembahasan ejaan bahasa Indonesia melalui surat keputusan Menteri PP dan K nomor 448 S tanggal 19 Juli 1956. Panitia tersebut dipimpin oleh Profesor Dr. Andes Prijono. Yang kedua yaitu perkembangan sastra. Pada masa demokrasi liberal, mulai muncul beberapa sastrawan lokal seperti Sitor Sitomarang dan Pramodaya Anantathur yang memengaruhi perkembangan karya di Indonesia. Peran mereka mampu menggeser peran sastrawan asing yang digandrungi masyarakat. Pada sastrawan pada saat itu menjalankan fungsinya dengan menangkap sebagai masalah kemanusiaan di balik peristiwa getir akibat perang. Para sastrawan tidak hanya dipengaruhi oleh gaya Eropa, tetapi juga gaya Melayu seperti Amir Hamzah, gaya Sunda seperti Ajip Rosidi, Rusman Sutia Sumarga, dan Ramadan KH, dan gaya Jawa antara lain W.S. Rendra, Kirjo Muljo, dan Suparman. Kesimpulannya adalah mengapa demokrasi liberal tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia hingga akhirnya mengalami keruntuhan karena dominannya politik. Aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengolahan konflik.
basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, struktur sosial yang masih sangat hierarkis, karena ciri utama demokrasi liberal adalah sering bergantinya kabinet. Sehingga hal ini menyebabkan jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Setiap kabinet terpaksa didukung oleh pembentukan partai atau kabinet formatur. Dampak dari demokrasi liberal, pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. Karena masing-masing partai lebih memperhatikannya, karena tidak ada partai yang pionir atau pelopor.